Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Wulan. Saya adalah dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al Irsyad Cilacap. Hari ini kita masih bahas di materi perkuliahan manajemen industri kreatif ya. Oke, untuk kali ini kita akan bahas mengenai bab pemasaran industri kreatif part pertama. Nah, nanti kita akan bahas dalam bahasan ini kita nanti akan bagi menjadi beberapa video ya. Jadi nanti teman-teman boleh antara satu video dengan video yang lain dijeda dulu, boleh istirahat dulu atau boleh sambil ngopi atau boleh sambil makan gitu. Boleh, boleh. Oke, kita akan bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan marketing, kenapa itu perlu dilakukan oleh industri kreatif. Marketing itu gampangnya biar teman-teman sama lah ya pemahamannya itu pemasaran. Nah, kenapa itu perlu dilakukan oleh industri kreatif? Biar kita bisa dapat sumber dana terbaru ataupun investor. Untuk apa? Untuk menghidupkan atau build up bisnis. Namanya bisnis, tentu saja kita kan pengennya bisnis kita berkembang kan. Nggak mungkin kita pengennya bisnis kita eh, nggak ada perkembangan gitu-gitu aja atau bahkan mungkin kemunduran penjualan gitu. Di mana-mana kan owner pengennya bisnisnya itu berkembang. Nah, bisnis berkembang itu dengan cara apa? Ya kita harus dapetin penjualan yang bagus gitu agar bisa menutup beban-beban yang ada. Kemudian kita selain pengen ada penjualan yang bagus juga kita perlu ada investor barangkali ya untuk bisa meningkatkan skala bisnis kita. Nah, kenapa itu harus ada marketing? Ya biar penjualannya bagus, ya biar kelihatan, biar orang-orang tahu, biar investor juga merasa worth it gitu loh, merasa oh ini layak nih kita bisa nih suntik dana ke perusahaan A karena memang terlihat, karena memang masa depannya cerah, karena memang penjualannya bagus gitu ya. Makanya kenapa kita harus melakukan marketing untuk perusahaan, terutama untuk industri kreatif. Oke, kita akan bahas dulu teknik-teknik marketing yang ada di industri kreatif. Yang pertama adalah brand story. Apa yang dimaksud dengan brand story? Brand story itu adalah teknik untuk menciptakan koneksi emosional dengan calon klien atau pelanggan dengan cara menceritakan produk atau hal yang berkaitan dengan bisnis. Story itu kan cerita ya. Brand itu merek. Jadi menceritakan merek kita, menceritakan produk kita atau menceritakan bisnis kita. Nah, di dalam brand story sering kita jumpai penggunaan tagline agar produk kita bisa lebih memorable. Apa yang dimaksud dengan memorable? Memo itu teman-teman, memorable itu memo, teman-teman tahu kan? Kertas memo atau buku memo itu pengingat. Nah, artinya tagline itu adalah penggunaan tagline itu biar produk kita lebih mudah diingat orang lain. Memorable. Oke, sepakat ya? Nah, selain tagline, pasar industri juga ternyata banyak menggunakan jasa artis sebagai ambasador atau brand ambassador. Nah, dan mereka itu kenapa make artis, kenapa make tokoh-tokoh, kenapa make orang-orang yang mungkin punya pengikut dan follower yang banyak. Karena mereka berharap dengan menggunakan brand ambassador itu, brandnya jadi ikut viral. Nah, jadi viral marketing itu memang tidak hanya dilancarkan bagi mereka yang sudah memiliki nama besar di dunia industri, tetapi dengan menggunakan kecanggihan teknologi saat ini, kita yang bukan perusahaan besar, yang mungkin kita perusahaannya juga baru akan dirintis dan lain-lain, ternyata kita juga bisa merancang viral management atau viral marketing untuk produknya kita. Tapi tetap ya harus ibu tetap pesan sih harus dalam koridor yang tepat atau elegan. Jangan sampai karena kita ngejar viral, kita make dengan cara-cara ya yang aneh-aneh dan bisa merusak citra gitu loh. Jadi mungkin kita pakai 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 ada orang marah-marah tentang
produk kita. Mungkin nanti bisa viral, betul bisa viral. Atau mungkin kita bisa pakai brand ambassador yang citranya kurang baik demi murah aja. Tapi artis sih memang artis, tapi artisnya image-nya jelek gitu. Terus harganya kemudian juga murah, jadi kita pakai aja biar dia viral. Tidak seperti itu juga konsepnya gitu. Jadi meskipun kita pengen produk kita viral, tapi tetap aja kita harus pakai cara-cara yang baik dan elegan dan juga tepat. Karena apa? Karena pertaruhannya adalah brand kita. Kita nggak mau kan brand kita juga ikut-ikutan jelek gitu karena kita salah memilih brand ambassador, ya kan? Mungkin teman-teman sering banget nih mendengar ada kasus-kasus gitu mungkin artis-artis tertentu yang dipakai menjadi brand ambassador ketika dia kena kasus atau dia punya masalah di kehidupan nyatanya biasanya dipotong di cut gitu apa kontraknya itu tidak diperpanjang atau kontraknya dicabut saat itu juga atau bahkan si artisnya bisa kena ini denda atau penalti gitu. Oke, nanti kita akan cerita banyak tentang brand ambassador. Oke, kita masuk dulu ke beda slogan dan tagline ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan slogan? Slogan adalah sebuah kalimat singkat yang berfungsi sebagai representasi dari suatu produk atau perusahaan. Ciri-ciri dari slogan, pertama, biasanya slogan itu hanya diciptakan sementara, jadi bukan long lasting. Terus kata-katanya juga biasanya fleksibel, gak ganti-ganti loh ya gitu. Jadi bisa ganti-ganti gak itu terus gitu. Sorry. Kemudian yang kedua, slogan itu biasanya digunakan dalam campaign atau kampanye periklanan dan tadi bisa berubah-ubah sesuai dengan kampanye yang berjalan. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan slogan biasanya hanya untuk satu produk saja atau hanya untuk satu kampanye tertentu saja. Oke, nanti kita akan bahas contohnya. Kita lirik dulu tetangganya. Tagline. Apa yang dimaksud dengan tagline? Tagline adalah deskripsi singkat untuk mengkomunikasikan value proposition dari sebuah brand. Karakteristik tagline itu berbeda dengan slogan. Kalau slogan tadi hanya sementara, sedangkan kalau tagline itu biasanya digunakan terus-terusan, digunakan selama brand itu hidup. Kemudian kalau tadi tagline itu kalau slogan itu cuma digunakan saat kampanye-kampanye tertentu dan bisa berubah-ubah, sedangkan kalau tagline itu dia merepresentasikan nilai sebuah brand yang ingin kita komunikasikan kepada audiens. Jadi ini tidak terus-terus tidak berubah-ubah mulu gitu loh. Biasanya ini temempel di dalam logo brand. Bisa nggak logo brand itu hanya logonya saja? Bisa. Tapi bisa banyak juga logo-logo yang kadang-kadang memasukkan tagline-nya di bawah logo atau di atasnya logo. Nanti kita akan lihat contohnya. Oke, di slide yang ini teman-teman bisa melihat di sebelah kiri itu adalah contoh slogan makanan, iklan makanan. Kalau namanya makanan kan pengennya kita menarik pelanggan terus menggugah selera ya. Makanya salah satu slogan yang dipakai adalah seperti rumah, seperti masakan ibu. Ini slogan. Kemudian ada contoh lain. Di sini ada 12 contoh nih. Nah, ada yang nomor 6 itu adalah mutu dan rasa pasti. Nah, itu adalah contoh slogan. Nah, sedangkan kalau yang namanya tagline, template ya di brand atau di merek. Nah, dan sering ini dipakai terus-terusan. Jadi dari awal merek itu ada gitu sampai waktu tertentu, jangka waktu yang panjang itu akan menggunakan tagline yang sama. Nah, di sini tagline-nya adalah Toyota moving forward. Apple think different. Adidas impossible is nothing. Lalu L'Oreal Paris because you worth it. Nokia connecting people. Nike just do it. Nah, kalau yang ini pakai kampanye apapun juga mereka tetap tetap aja tagline-nya ini. Gitu ya. Dan biasanya ini tadi ada di bawah brand temempel. Oke, bisa dipahami ya, bisa dibedakan ya. Contoh slogan dan juga tagline.
Oke, oke. Nanti kita akan berlanjut ke video berikutnya. Kita akan bahas brand ambassador. Oke, saya tutup dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video yang kedua.